Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya yang di sana ikut serta support karya kreativitas yang luar biasa ini, Batik Pegon, ikut serta support karya dari keluarga besar Rumah Inklusif. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta kasih untuk semua. Saya Iweng MGC. Hari ini berada di Rumah Inklusif di Kebumen, yang dimana rumah ini adalah bagian dari wadah saudara-saudara kita yang difabel, yang memiliki kreativitas karya-karya seni. Wah, ini luar biasa ya. Rumah Inklusif ya. Bukan Rumah Inklusif. Inklusif. Oh ya. Tadi lah mingkem inklusif. Ya. Nggak pakai Raila. Rumah Inklusif artinya menampung semua. Ya, bukan eksklusif ya. Oh enggak. Aku milih sih inklusif aja, Mas. Yeah. Ceritanya gimana, Mas Iwan? Bisa nyampe ke sini? Ujuk-ujuk nggak ada kabar mana? Alhamdulillah nih, barokah dari sahabat saya yang memang penggerak Gus Durian, Kang Rimba. Kebetulan saya juga aktif di Jakarta, sering berkarya dengan sahabat-sahabat Gus Durian di Jakarta. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah lah kita memiliki energi dan frekuensi yang sama, dan semua bukan karena faktor kebetulan. Pasti ada yang menggerakkan. Iya, hakikatnya semua ada yang menggerakkan. Iya. Ya, alhamdulillah lah kita bisa merasa tertarik tadi kesini gimana? Sambung. Iya, aku moga-moga nanti dari Jakarta juga. Ini ya. Iin. Oh iya, Ibu Iin. Okay. Sambung. Jangan tertarik kesini tadi kepiye ceritanya? Ya, tadi kita cerita. Meskipun dengar, tapi nek ora tertarik hatinya ya nggak mungkin. Iya. Hati cinta kan? Iya, cinta. Jadi guguyon lah Mas. Iya. Gimana ceritanya jangan? Tadi kita diskusi dengan orang-orang yang selama ini ya tanda kutip ya kurang dimanusiakan. Iya. Kebetulan saya juga di Jakarta medianya sama orang-orang yang termarginalkan, yang mungkin selama ini orang memandang sebelah mata, sehingga kurang perhatian dari masyarakat luas untuk hadir di ruang yang memang orang-orang termarginalkan. Kalau saya di Jakarta itu berkarya bersama adik-adik difabel juga, tunarungu, waria, dan anak-anak kolong jembatan. Memang dari dulu saya sering berkarya. Tapi jenengan sendiri selama ini aktivitasnya apa? Aku kan belum begitu ini. Jadi musisi sing kayak apa sih itu loh Mas? Kok bisa maksudnya wis ngelakoni secara panggung musisi, tapi jenengan masih mau bergerak di bidang kemanusiaan secara langsung, mendampingi langsung, dan itu menarik Mas. Ya dasarnya sih ikhtiar, Mbak Afif. Terserah jenengan lihat aku patut tembak ya mbak wae. Aku sih 6 loh Mas. Saya dari Bojogo aku sih 17 tahun. Iya Mbak, kita ikhtiar ya, ngalap barokah almarhum Gus Dur, yang memang beliau yang bisa mengerti manusia, yang bisa memahami manusia, dan beliau yang bisa memanusiakan manusia. Ngalap barokah almarhum Gus Dur lah ya. Sehingga saya merasa terpanggil hadir di ruang orang-orang yang selama ini kurang mendapat kesempatan. Tapi kalau dulu sebenarnya nggak langsung ngurusi itu ya Jan Mas. Dari dulu. Udah berapa tahun sih? Kurang lebih hampir 25 tahun. Iya juga ya. Ya saya ruang di komunitas anak jalanan. Berawal dari situ ya? Iya. Dari situ. Dan kebetulan tadi kita diskusi dengan Kang Rimba, kreativitas adik-adik difabel ya. Dan memang saya di Surabaya punya wadah juga, namanya itu Istana Karya Difabel. Tadi kita cerita terkait karya-karya dari adik-adik supaya bisa berkembang, ya, terutama dalam proses marketingnya,
Iya, memang itu satu problem ya. Maksudnya yang harus problem, tapi sebenarnya ya kayak di sini kayak gitu. Problemnya ada salah satunya itu ketika kita mampu berproduksi, itu kan marketnya. Iya. Nah itu apalagi dari sebuah karya yang tadinya dari komunitas kelompok kecil lah ya. Kalau umpamanya desa itu kan beda. Tapi kalau komunitas itu kan nggak ada yang siapa sih yang merasa bertanggung jawab secara kalau desa itu kan ada pemerintah desa, kecamatan, kota, kabupaten dan lain sebagainya. Nah salah satunya kan itu Mas. Makanya kayak Batik Pegon ini kalau secara media untuk edukasi itu memang salah satu hal yang utama bagi kita. Tetapi ketika Batik Pegon ini yang apa ya, kita melihat itu kayak tadi saya cerita bahwa ujuk-ujuk ada tamu dari Jakarta ke sini gitu, terus kita diundang untuk berbicara tentang ini, terus nanti ujung-ujungnya saya tertarik ini kan salah satu kayak gambaran bukti bahwa masyarakat kita masih banyak juga yang mau menghargai karya. Cuma ketika kita ngomong market yang lebih luas, ini salah satu jadi persoalan. Iya. Padahal karya, ya itu Mas, ya padahal kita punya banyak karya yang begitu banyak dan cita-citanya gede. Salah satunya ada galeri kayak gitu. Jadi kita lagi bangun sebelah itu galeri juga untuk tempat pemajangan karya-karya selain Batik Pegon sama produk dari keluarga inklusif juga gitu loh. Itu. Ya mungkin koneksi jaringan ya itu bisa menjadi salah satu bagian dari solusi. Iya betul. Untuk bagian dari pengembangan market. Iya. Ya, insya Allah nanti ini juga akan saya promosikan ke koneksi jaringan saya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya yang di sana ikut serta support karya kreativitas yang luar biasa ini, Batik Pegon, ikut serta support untuk membeli karya dari keluarga besar Rumah Inklusif. Yes. Iya. Ada 16 motif Mas. Pakai F. Iya, pakai nggak hilang, inklusif. Bukan pakai P, pakai F. Inklusif pakai F. Inklusif. Ini ada 16 motif Mas. Jadi ini kita rumah inklusif, ini Duli, ini kan Bak Wawu Lamya, ini Ja Zaitun, kayak gitu. Ini saya belum tahu nih, saya sangat tertarik dengan produk yang ini. Ya, ini Ja Zaitun. Ini sebenarnya bercerita apa ya? Ya gampangannya itu. Ini mengapresiasi teman-teman muda, santri, terus mahasiswa ya kayak inilah umpamanya itu. Nah ini apresiasi pada mereka yang hadir di kegiatan-kegiatan rumah inklusif kayak gitu. Karena dulu kita nggak pernah menyangka kalau suatu saat nanti ini akan menjadi bagian yang menginspirasi anak muda untuk belajar tentang kemanusiaan di sini. Terus ke sini juga santri-santri, ada banyak santri ke sini disuruh soposi ke belajar ke sini. Ternyata bagusnya, kiainya dan lain sebagainya. Nah ini cerita tentang Ja Zaitun. Ini filosofinya mungkin bisa di. Itu tadi ceritanya begitu. Oh, gitu ya? Nah, iya hadirnya waktu itu teman-teman santri, mahasiswa yang hadir di sini ikut kegiatan-kegiatan di sini. Jadi akhirnya tertambah terus ikuti kegiatan. Jadi kayak volunteer akhirnya kan gitu Mas. Itu. Terus ini Guyub Rukun. Guyub Rukun ini bercerita sebenarnya tentang keluarga yang pada saat itu hadir anak difabel dalam keluarga itu ternyata menjadi persoalan yang luar biasa bagi keluarga itu. Jadi cerita dari keluarga yang satu ini ternyata hadir pula di keluarga-keluarga difabel yang lain dan hampir banyak keluarga yang seperti itu. Makanya ketika kita ngomong kita nggak hanya ngomong difabel yang pakai kursi roda, difabel begini pakai kursi, tidak sebatas itu.